Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Najwa, mahasiswi FIB Program Studi Prancis Angkatan 2023 yang akan membantu acara talk show hari ini. Baik, kita masuk ke mata acara utama yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar wicara hari ini dengan topik Empower Together, kesetaraan hak untuk peroleh akses demi kemandirian komunitas yang akan dipandu oleh Dr. Budi Hartono, SSI MKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai moderator. Dan juga dengan narasumber-narasumber yang tentu ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Dianovita Chandra, SKM Gizi dari Fakultas Kedokteran, dan Dr. Gigi Sri Angki Sukanto, PhD PBO dari Fakultas Kedokteran Gigi. Langsung saja, forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC ya yang sudah memfasilitasi. Alhamdulillah siang ini kita akan mengadakan acara talk show terkait dengan empowering gender ya, terkait dengan kesehatan komunitas. Nah, mudah-mudahan nanti acara talk show ini bisa berjalan lancar dan kemudian bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi memang mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi acaranya memang tidak terlalu bisa panjang gitu ya, hanya 1 jam saja. Baik, untuk bersingkat waktu kami mohon untuk bergabung Ibu Dr. Dianovita Chandra dan juga Ibu Dr. Sri Angki. Sebelum kita ngomongin gender ya, tapi memang rasanya gender ini sekarang ini double burden bahkan multiple burden ya. Karena ini kita duduk di sini aja ya, kayaknya kipas sudah nyala tapi masih gerah gitu ya. Nah, jadi kayaknya multiple burden nih buat masalah isu gender ya, kayaknya gitu. Oke, baik, karena ini terkait kesehatan ya, jadi saya mohon nanti ada berbagi cerita ya dari Ibu Dr. Dian dan juga Ibu Dr. Gigi Sri Angki ya, kita berbagi cerita saja. Oke, untuk yang pertama mungkin kami berikan kesempatan dulu pada Ibu Dr. Dianovita ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Kita sekarang jadi cerita mengenai apa saja yang kami lakukan gitu ya untuk pengabdian masyarakat yang terkait dengan kesetaraan gender gitu ya. Ya, jadi memang kalau dari segi kesehatan terutama gizi itu memang burdennya berat di ibu-ibunya. Ya, itu kan udah pasti ya Pak. Pasti beratnya di ibu-ibunya nih. Kenapa? Karena sejak namanya gizi 1000 hari pertama kehidupan bebannya udah di ibu. Sejak ibunya hamil, menyusui, punya anak. Bahkan masih gadisnya juga. Masih gadisnya ada juga. masalah juga ya. Betul, dari remajanya juga sudah harus memperhatikan kesehatan dan gizinya karena itu semua akan berpengaruh sampai ke generasi berikutnya. Jadi bebannya emang ada di ibunya sih, betul ya. Nah, dari situ makanya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Departemen Gizi ini memang selalu sasarannya ada pada ibu-ibunya. Ya. Jadi kami sasarannya pertama pada ibu, pada kader. Kader juga biasanya perempuan semua ya, Pak ya. Kayaknya hampir nggak ada nih kita temu kader laki-laki, kader kesehatan. Ya. Terus juga pada bidan desa misalnya. Jadi kami sasarannya memang ke situ memberikan biasanya pertama pengetahuan mengenai gizi seimbang dulu, pasti itu dulu pertama gizi seimbang. Selain itu untuk yang anak-anaknya berarti kita monitor nih bagaimana pertumbuhannya, status gizinya, berarti apa yang harus dilakukan. Nah kalau yang di sini biasanya ibu-ibu kadernya ini butuh nih pelatihan Pak, karena mereka merasa nggak percaya diri gitu, udah ikut pelatihan tapi kan belum praktek langsung gitu, jadi belum praktek langsung yang diliatin gitu ya, jadi mereka kurang percaya ya, diri. ini kan karena Pengmas ya, Pengmas itu kan harusnya meningkatkan pemberdayaan ya, nah jadi memang harus
ditingkatkan kapasitas begitu ya, Dokter Dian ya? Iya, Ya, jadi ya. kita tingkatkan kapasitas mereka untuk melakukan sendiri dengan percaya diri, plotting dan bisa melakukan deteksi dini status gizi buruk atau stunting. Nah, yang terakhir juga pada kader dan ibu biasanya kita juga tambahkan pengetahuan mengenai makanan pendamping ASI. PMT ya, PMT ASI. untuk Ya, PMT ya. ASI itu karena biasanya yang mereka dapatkan ilmu-ilmu itu nggak langsung bisa aplikatif gitu loh Pak. Jadi biasanya memang mereka butuh sekali dapat analisis dulu mengenai makanan lokal yang ada di sana, terus kita bantu untuk memberikan solusi di sana itu bagaimana supaya PMT ASI-nya itu sesuai dengan kebutuhannya dengan makanan lokal supaya berkesinambungan gitu Ya, Pak. ya ini yang mungkin agak uniknya ini kan lokal spesifiknya ya. Ya, jadi sumber daya yang ada di sana dan ini jadi kekhususan ya dari PMT ini ya. Betul. Jadi yang kekhususan yang dari kami adalah makanan yang kita berdayakan supaya mereka bisa terus pakai aplikasikan sehari-hari itu adalah makanan yang memang ada di sana. Ya, kadang kan kita nyuruh PMT tapi harus beli. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ya, oke, baik. Kalau kendalanya sendiri, Bu Dokter Dian ada nggak kira-kira nih selama pelaksanaan pengabdian masyarakatnya ini? Kendala kalau soal biaya nggak usah disebut kali ya Pak. Pasti kurang lah kalau biaya. Iya. Walaupun ada tambahan dari hibah. Betul. Dari betul. hibahnya UI, tapi Ya, pasti masih ada yang perlu kita keluarkan sendiri Ya, gitu ya. ya. Nah, kendala lain juga kayak misalnya tergantung daerah yang aksesnya sulit seperti tahun lalu nih kita kan dapat Baduy. Ya. Ya, di sana itu adat istiadatnya juga membuat jadi sudah aksesnya sulit gitu Oh. makanan itu. Kemudian Ya, ya. adat istiadat juga membatasi. Betul. Jadi saat kemarin di Baduy ini misalnya pangan lokalnya saat kita turun ke lapangan market Ya. survei ya melihat ketersediaan bahan pangannya itu ternyata yang tersedia tuh nggak banyak jenisnya, terutama yang protein hewani. Protein hewani, Jadi mereka betul. cenderungnya ayam, telur Ya, gitu ya, ya, karena yang kaki 4 nggak boleh. Nggak boleh, betul. Nggak boleh. Terus ikan juga mereka nggak boleh pelihara, Oh. hanya boleh yang tangkapan. Akhirnya ikannya yang tersedia di situ kebanyakan ikan asin, Pak. Laut berarti ya? Iya, mereka malah ikan Oh. asin. Aneh kan kalau jauh ya Baduy itu Jauh, dari betul, laut betul, ya. betul. Jadi mereka kalau tangkapan itu kan seasonal ya, sangat-sangat musiman kalau yang hasil pancing. Satu itu, kedua Iya. juga kan musim cuaca juga ya, Iya. gitu kadang-kadang kalau tangkapan itu ya. Iya, jadi Ya. akhirnya emang keterbatasan dalam pilihan jenis protein hewani di sana tuh memang cukup terbatas gitu. Kalau dari sisi pemberdayaan kadernya sendiri itu, apakah mereka memang motivasi mereka sendiri, ataukah memang dari pihak desa atau PKK itu yang menginisiasi mereka gitu, Bu Dokter Kalau Dian? kalau kader sih rata-rata motivasinya tinggi ya Pak. Jadi Oh. memang mereka ada motivasi dari mereka sendiri. Gitu. Terus kalau di Baduy itu mereka seperti turun temurun. Jadi kalau Oh. ibunya kader, anaknya juga kader gitu. Oh. Kemarin tuh ada yang Iya, iya. ikutan workshop kita itu ternyata ibu dan anak gitu dua-duanya Oh, kader. dua generasi itu ya? Iya. Oke. Jadi memang motivasinya Iya, sih iya, tinggi iya. mereka Iya, iya. kalau itu. Ya, mungkin senang beramal kali ya kan. Iya, dan Nah itu Bu, maksud saya begini, kadang kan kita ini Pengmas itu kan nggak bawa uang ya, tapi kita bawa iptek gitu ya. Nah kadang-kadang ini kan kita harus menjelaskan ke mereka ini bahwa jadi kader itu bukan sekedar mendapatkan fee ya atau honor gitu ya. Maka saya sering bilang bukan honor kalau buat kader, tapi horor. Karena udah jumlahnya sedikit, dapatnya juga nggak tahu jelas kapan gitu. Maka saya sebutnya horor, bukan honor gitu ya. Gimana tuh Bu Dokter Dian? iya, apalagi Pak Budi pasti lebih tahu lagi ya, itu 25 pelatihan kader itu Betul, ya, betul. skill yang mereka harus penuhi Betul. itu banyak sekali, tapi pelatihannya Nah. jarang sekali sampai ke mereka Betul, gitu. betul. Jadi yang ikut pelatihan biasanya katanya kan memang hanya yang ketua-ketuanya Ketua, gitu. betul, Jadi betul, makanya betul. mereka sangat senang dengan ada pengabdian masyarakat kita Iya, yang iya, bisa iya. menambah skill mereka Betul, gitu. betul kan kapasitas ya. Memang terpikir dengan peraturan menteri yang terbaru kan, kalau tidak salah itu Bu Dokter Dian ya, posyandu itu kader ya, dalam hal ini kader ya, itu diserahkan ke desa gitu ya. Jadi bukan lagi
di apa namanya dari puskesmas gitu maksudnya, tapi dari desa gitu. Nah ini tantangan saya kira buat kita nih gitu. Gimana tuh Bu Dokter Dianto? Ya, saat ini sih pelaksanaannya pasti puskesmas Betul, masih ya terus betul. membina Betul, kadernya. betul. Cuma mungkin tadi diserahkan pada desa itu lebih ke mungkin yang honornya Ya itu, itu Pak. maksudnya betul, saya setuju tuh. Jadi tugas kita dua Bu kalau begitu ya. Satu mengencourage secara kadernya biar mereka ikut gitu ya, meningkatkan kapasitas. Tapi yang kedua juga harus mendorong lurah atau kadesnya supaya peduli juga gitu ya dengan kesejahteraan mereka gitu ya. Karena sekarang ini kan kesehatan primer itu ujung tombaknya di posyandu. Nah, posyandu ini di honor bahasanya dikelola oleh desa gitu kan. Nah, kalau ini nggak jalan, puskesmas juga apa namanya sebagai pembinanya ya nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Ya, Di jadi sana makanya tuh. kita memang harus koordinasi waktu mau pengmasnya itu dengan berbagai pihak sih, setuju. selain dengan puskesmas Iya, juga dengan iya. pihak kepemerintahan Iya. kayak Pak Camatnya, Betul, Pak betul. Lurahnya, Betul. supaya mereka tahu tugasnya itu sebetulnya banyak sekali loh Nah, gitu ya. itu dia. Mungkin juga tapi lurah desanya itu perempuan atau laki-laki Bu, di sana tuh? Laki-laki. Laki-laki. Emang kayaknya jarang ya kalau di Baduy itu ini perempuan ya. Nah, itu ada isu tersendiri lah ya saya kira ya. Oke, terus kaitan dengan yang kelompok sasaran yang kedua ini yang berarti WUS dengan ibu balita ya berarti ya. Iya. Untuk yang sasaran program gizinya ini ya berarti Iya, ya. betul. Kalau untuk pelatihan yang MPASI-nya langsung ke Ibu Balita. Ibu balita. Ya, betul, WUS betul, itu kita turun waktu itu yang pemeriksaan screening anemia, juga tetap edukasi selain tentang anemia juga tentang gizi seimbangnya. Ya. Itu dari masyarakat sendiri gimana Bu Dokter? Ada kesulitankah terkait mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan ini gitu? Ya, ini bahkan cerita dari para kadernya ya Iya. pada kami, karena kami ada fokus group discussion dulu Betul, nih sebelumnya betul, dengan betul. kader gitu ya, menanyakan iya. kesulitannya apa, Iya. tantangan mereka di posyandu tuh apa. Betul, betul. Dan ternyata tantangan mereka adalah partisipasi rakyatnya ini rendah. Masih rendah. Iya, jadi mesti diiming-iming dulu Pak. Nah, itu Misalnya dia tuh. bahwa kalau misalnya datang ke posyandu nanti dapat PMT, baru dia datang, nanti akan dapat sesuatu gitu intinya baru datang. Jadi kalau untuk pengabdian masyarakat sendiri mungkin nggak ada kesulitan bermakna ya, karena kita pasti kan ada dikasih tahu bahwa ada dokter yang Betul, datang betul, gitu, nanti betul, akan betul. mendapatkan ini, Ya, mendapatkan itu. Jadi ya. sudah ada keinginan untuk datang. Nah, masalahnya adalah yang partisipasi setiap bulannya ini yang mereka merasakan kurang gitu. Jadi Iya, iya. mereka memang senang sekali dengan diajari membuatan PMT penyuluhan yang dengan pangan lokal Betul, ini, betul. supaya mereka bisa dapat dengan harga yang nggak terlalu mahal, Iya, sehingga iya. bisa tiap bulan tuh ada acara Iya, demikian, jadi bisa datang partisipasinya. Iya, iya. Ya, selain tadi masalah jarak pasti ya Pak. Nah, itu dia. Kalau di daerah tuh Iya, jarak antar rumahnya aja kan jauh-jauh ya Dok. Betul, itu juga jadi masalah ya. Iya. Betul. Kalau dari sisi apa? Yang menyemangati dari sisi suaminya sendiri tuh gimana tuh Dok? Maksudnya untuk dia ikut di kegiatan ini sampai ada kedenger nggak gitu? Ada yang menghalangi atau bahkan khawatir atau bagaimana gitu? Menghalangi sih enggak ya Pak, tapi kita kayaknya belum pernah lihat bapak-bapaknya ikut sih gitu. Iya itu dia. Karena seingat saya ya, ini kan kaitan 1000 HPK ini kan ada pola asuh ya. Pola asuh yang tidak mungkin juga mengesampingkan peran ayah gitu ya, gitu. Itu gimana tuh Bu? Mungkin di dalam konteks di suku Baduy ini tuh seperti apa tuh? Kalau yang di suku Baduy sendiri itu kan karena memang mereka berladang ya. Jadi pada saat kami pengabdian masyarakat itu juga hampir tidak ada yang prianya, karena rata-rata mereka pergi berladang itu bisa berladang. berbulan-bulan gitu katanya nggak pulang. Oh iya. Jadi memang mereka bikin rumah di sana ya. Ya. Menetap di ladang lah di Betul. hutan gitu ya. Oh iya oke. Iya. Jadi dalam konteks seperti ini malah agak menguntungkan ya dalam konteks ini ya. Cuman memang tadi mungkin Ibu bisa bercerita juga bahwa pasti kan ada sesuatu, kalau suku ini kan ada yang dituakan ya.
gitu. Nah, apakah apa istri kepala suku, apa istilahnya lah, saya juga kurang paham tuh gimana tuh. Kan memang istri Pak Jarwo-nya itu ya, memang itu. jadi kadar kesehatan Pak. Jadi mungkin itu yang mendukung ya. Simulasi ya. Ya, jadi memang istri dari Pak Jarwo itu jadi kadar kesehatan juga. Jadi justru itu yang jadi memimpin gitu bisa dikatakan. Berarti salah satu keuntungan tuh ya. Dan Pak Jarwo-nya sih sangat mendukung memang. Jadi setiap kali kalau kita ke sana, kalau Pak Jarwo ada di tempat ya. Dan memang mendukung untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Gitu. Ya, artinya sedikit-sedikit ya, pelan-pelan itu mulai ada penerimaan ya terhadap iptek lah dari luar ya terkait itu ya. Kalau status kesehatannya sendiri gimana Bu Dokter itu? Secara umum lah dari Pengmas yang Ibu lakukan. Yang kemarin sih anemia cukup banyak ya Pak, pada anak masih ya. Ya pada remaja itu waktu kita screening ya. Cukup banyak anemia. Terus kalau dari makanan sendiri ya itu sangat tidak beragam, hampir selalu masih kurang protein hewaninya. Kalau untuk yang nabati juga hanya tahu tempe saja, sayur-sayuran banyak sih mereka di sana. Jadi memang masalahnya status gizi banyak yang stunting juga cukup tinggi. Iya. Lumayan ya berarti ya, kompleks maksud saya ya. Cukup kompleks karena sih masalahnya. Karena dari awal ya kalau anemia itu ya. Sudah dari awal dia ada anemia, makannya juga tidak cukup variatif, jadi mungkin kurang seimbang ya. Kemudian akhirnya juga gitu. Terus kalau perbedaan Baduy luar dengan Baduy dalam juga kelihatannya cukup besar, tapi saat ini kami memang belum bisa masuk waktu kemarin ke Baduy dalam, masih sampai Baduy luar saja. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depan kita bisa sampai diterimalah katakan gitu ya iptek kita ya gitu. Ya oke. Mungkin terakhir sebelum kami pindah ke Bu Sri Angki, ada yang ingin Ibu sampaikan yang khusus terkait dengan kondisi di Desa Baduy ini, tempat Pengmas Ibu? Yang cukup unik, satu kendala bahasa pasti ada ya Pak ya, karena bahasanya mereka agak beda. Mereka bukan Sunda juga Sunda gitu juga, ya. Jawa juga Sunda enggak gitu tidak, ya. Jawa tidak gitu ya. Jadi kita bicara bahasa Sunda mereka nggak paham. Kita bicara bahasa Jawa nggak paham. Bahasa Indonesia lebih nggak paham lagi. Ya, jadi ada masalah di situ. Tapi uniknya kalau Baduy luar kita melihat ada keunikan bahwa mereka kan sudah dapat teknologi internet tuh udah masuk. Karena mereka berdagang gitu ya pakai bayar aja udah pakai QRIS Pak. Ya, jadi yang unik adalah juga ya. Mereka requestnya adalah agar berikutnya kalau kita datang lagi penyuluhannya itu mereka lebih suka pakai video. Mereka lebih minta pakai video, jadi lebih bisa melihat dari gambar dan gerakan tuh mereka lebih paham daripada dikasih poster terus kasih tahu secara lisan karena tadi ada kendala bahasa. Jadi menurut saya kita masih sangat besar kemungkinan untuk bisa ke sana dan terus menambah lebih jauh ya karena walaupun kita mungkin tidak bisa sampai ke lokasinya karena jauh dan aksesnya sulit, ternyata mereka sudah bisa komunikasi lewat internet yang bisa kita kirimi link video gitu. Betul. Ya, saya kira ini juga terima kasih Bu Dr. Dian Vita ya. Artinya gini, Pengmas ini kan harus sustain ya. Nah, dengan di sana sudah menerima teknologi terkait medsos ya, berarti kan menguntungkan kita juga nih, ya memantau mereka apa yang sudah kita berikan ini apakah dipakai manfaat buat mereka, kemudian kalau mereka ingin komunikasi lanjut gitu ya. Nah itu saya kira nih. Jadi memang rencananya maunya sih bisa kembali lagi ke sana untuk kita sustainable harus lagi. Bu, saya kira nanti kita usulkan saja ke pimpinan UI yang baru ya, karena kita memang dari dulu saya pengennya itu kita tidak hit and run gitu, tapi kita punya pola yang itu tematik gitu ya, dan itu kita keroyok gitu. Jadi keilmuan yang ada di UI semua itu mengembangkan satu lokasi lah gitu ya, dan itu akan jadi apa ya, sumber buat bisa skripsi, bisa tesis, bisa bahkan disertasi gitu ya. Jadi dibalik nih, kalau dulu riset Pengmas berbasis riset, sekarang riset berbasis Pengmas gitu ya. Bahkan saya Bu Angki, saya itu bercandanya kita harus jadi profesor Pengmas gitu. Bukan profesor riset aja gitu ya, tapi profesor Pengmas gitu. Iya. Oke, baik, saya kira sementara kami lanjut dulu ke Ibu Dr. Gigi Sri Angki PhD ya. Ini
FKG ini menarik ya. Saya sering dapat informasi pengmasnya itu bahkan kalau nggak salah ke NTT ya, apa ke NTB, bener ya Bu ya? Oh ini karena ini kan ya sebenarnya sama sih, ke Baduy juga aksesnya kan ya. Kalau jarak mungkin dekat tapi aksesnya ini. Tapi NTT ini saya ingat saya bukan hanya waktunya tapi duitnya juga banyak nih. untuk sampai ke lokasi ini butuh anggaran besar, pesawatnya aja udah berapa gitu ya. Monggo Bu Dr. Iya. Sri Angki ya bercerita mungkin. Terima ya. kasih Ya, banyak. silakan. Jadi perkenalkan saya Dr. Sri Angki Sukanto. Memang berapa tahun yang lalu ya kita ke Labuan Bajo. Karena memang pada setiap hibah kan emang ada betul, temannya Labuan sudah Bajo. tertentu. Ya, saya mau Betul. Jadi bukan Keren kita ya. yang milih, kita memang milih yang itu gitu. Tapi memang betul. ada keuntungan lain pada waktu itu kita mengajukan keroyokan. Oh. Jadi Ya, FKG gitu ya? Bukan, Bukan. di satu departemen. Oh, satu departemen. Kita Ya, emang ya. bagi-bagi. Karena kita emang hampir sering ya, kita setahun tuh berapa kali pengmas, Betul. jadi kita juga sudah tahu apa yang akan kita Ya, lakukan. ya. Bahkan yang namanya Profesor Pengmas pun sudah ada. Nah, itu. Itu udah duluan, walaupun tempatnya satu tempat. Jadi ini sebetulnya kalau kita bicara masalah gender itu juga kebetulan. Kebetulannya begini. Berapa tahun yang lalu tuh kita memang fokusnya kepada anak-anak sekolah. Yang kita tahu memang kariesnya kadang-kadang rampan langsung giginya habis gitu ya. Nah itu waktu itu kita memang kita gimana caranya kita edukasi di sekolah-sekolah dan juga kalau bisa ada perawatan yang sederhana. Tapi dari situ kita juga melihat ini kurang karena kita lihat hasilnya kurang. Setelah kita evaluasi, jadi memang harus kembali ke ibunya, Orang tua ya. betul, orang tua lagi dan guru. Itu penting sekali. Jadi kita sekarang fokusnya selalu ke SD itu tuh PAUD, SD itu kita selalu sudah menyiapkan anak umur sekian-sekian, termasuk yang stunting kalau memang mereka punya data. Kemarin kebetulan saya juga baru pulang dari Pulau Seribu. Bagus, di Pulau Kelapa itu stuntingnya terdata dengan baik. Gitu. Jadi kita bisa melihat nanti perkembangannya ya. Betul. Nah, jadi kembali lagi ke cerita saya sebelumnya, kita memang menyasarnya ke SD PAUD gitu ya, dan bukan anak sekolahnya tetapi juga orang tua, guru dan kader. Itu sekaligus kita bagi-bagi secara paralel, kita langsung kasih edukasi. Ya, karena ini kan banyak nih jadi kelompok sasarannya ya. Betul. Jadi kita juga tahu masalahnya bukan hanya karies saja, tapi juga betul stunting itu ternyata di mana-mana banyak gitu di Indonesia gitu ya. Setelah kita turun ke lapangan ya. Betul. Jadi, dari situ kebetulan kita juga melakukan riset. Nanti makanya saya bilang sudah banyak jurnalnya nih kita. Betul, Jadi Bu. ada riset tentang Betul, stunting betul, itu betul. kita Ya. kemarin di di NTT itu kita juga melakukan bagaimana mengambil juga data sampel dari salivanya. Oh. Karena ternyata memang kita bisa mengobati justru dari giginya juga. Jadi memang jelas gizi ya, itu yang utama memang dari gizinya harus kita perbaiki. Tapi tentunya kita hanya sederhana saja, tapi kita langsung lihat bahwa sudah anak-anak tuh ada gingivitis kalau istilahnya udah gampang infeksi ya untuk yang stunting terutama, dan Betul, itu kita betul. kemarin juga kita sambung ke kampung ilmu. Oh. Di kampung ilmu lebih keroyokan lagi. Karena itu kan juga bersinambungan ya. Betul, Kita bisa betul itu sudah ada sebetulnya, UI sudah punya kampung ilmu itu yang untuk kita istilahnya tidak sekali hit and run gitu ya. Betul. Tapi ini Betul. memang kita bisa lihat, dan itu kemarin kita juga sudah melihat mencoba misalnya dengan obat kumur untuk anak-anak. Kita bandingkan antara yang normal dengan yang tidak, kita lihat efeknya dan itu sebagainya, dan hasilnya memang betul ada gitu pengaruhnya. Jadi memang selain sikat gigi, yang menyedihkan itu hasil Riskesdas itu kalau nggak, saya aja sampai istilahnya sebagai dokter gigi malu ya, yang sikat gigi secara benar, yang baik dan benar tuh hanya 2%. Wow. Rendah sekali itu Berarti ya. kita nggak termasuk ya. Kita nggak Waduh. termasuk. Makanya Tapi yang ternyata- hebat yang survei berarti.
Karena dapat datanya bisa 2% ya. Iya, karena Hebat saya, itu. saya lebih percaya yang 2018 yang Ya, terakhir, ya. karena itu kita turun sendiri PDGI waktu itu kita turun dan nggak sembarang. Jadi kita betul-betul melihat ya berapa sih, dan ternyata Ya, itu ya. menyedihkan ya. Mudah-mudahan nanti riskes berikutnya sudah naik gitu ya. Betul, betul. Karena gimana kita 20-30 bebas karies kalau sikat gigi aja, ini kita baru Belum bener bicara ya. sikat gigi, padahal belum dengan obat kumur Ya, dan ya. sebagainya. Ya itu makanya tadi saya setuju yang dokter Dian tadi. Artinya memang harus ada media sosial yang itu YouTube ya misalkan gitu, video gitu ya. Jadi mereka bisa Nah itu harus ngomong mudah video belajar gitu ya. Kebetulan lagi, jadi waktu di NTT tuh banyak yang membantu kita, memang mitra kita ya. Jadi kita juga dengan dokter-dokter gigi puskesmas itu dan juga anggota PDGI itu membantu sekali. Oh. Jadi mereka juga Ya mungkin alumni kita mungkin hanya beberapa. satu. Oh satu. Tapi memang dia yang jadi motornya. Jadi kita Iya, itu. coba dan akhirnya banyak dokter gigi Iya, lokal yang iya, membantu iya, juga iya, gitu. iya, Hanya iya. itu yang di NTT. Sedangkan yang di Pulau Seribu kemarin itu kita kerjasama dengan International College of Dentistry itu. Kebetulan mereka sponsornya Formula, itu panggungnya pakai Videotron. Wow. Saya aja baru pertama kali, saya bingung waktu diminta, dok file untuk ininya apa, edukasinya. Oh ya saya kirim, saya bilang saya ada pakai flip chart, saya bilang, dok ini di 8 bola. 8 bola. 8 bola pakai, ternyata chart nggak benar, kelihatan. betul pakai Videotron. Tapi untungnya anak-anak itu ya memang siap ya. Kebetulan mahasiswa UI itu hampir ya itu tadi bilang Betul, rajin ya. Jadi betul. mereka udah biasa untuk kasih Betul, penyuluhan dan betul. mereka punya siap yang video itu untuk Ya. ditayangkan gitu ya. Iya, iya. Jadi di layar besar banget itu ya. Iya. Seru juga itu jadi pengalaman Ya. dari saya selama ini. Betul. Nah ini kan menarik ya. Jadi dari Salemba, dari Depok kita jauh-jauh ke Labuan Bajo, ke NTT gitu ya. Bisa terlihat perbedaannya nggak, dok? Itu terkait dengan pola asuh gitu ya. Gender ini terkait dengan karies. Ya terkait memang gitu. beda-beda ya. Di Jakarta beda, di NTT dan kemudian di Pulau Seribu gitu ya. Jadi permasalahannya tuh memang dihadapi masing-masing ada. Jadi misalnya kalau di Pulau Seribu itu kan memang saya lihat pagi siang sore itu ikan. Oh. Ikannya tuh luar biasa seger-seger dan enak banget Iya, memang iya. ya. Jadi itu mereka memang juga bilang bahwa Iya, kita iya. makannya tuh pagi siang sore itu makannya ikan. Ya. Saking bagusnya giginya nggak lepas-lepas nih gigi bungsunya. Wow. Jadi mereka untuk cabut itu juga jauh. Dokternya tuh sekian pulau tuh hanya 2. Dan kalaupun kasusnya harus ada ronsen dan sebagainya, kadang-kadang ada loh yang masih utuh depannya tuh semua gigi Wow. bungsunya. Jadi kita kaget juga gitu, saya bilang. Tapi rata-rata begitu, karena mereka nggak mungkin, istilahnya bukan nggak mungkin ya, untuk ke dokter spesialis di ronsen dan sebagainya, mereka kan harus ke Jakarta. Iya betul. Itu kapalnya sendiri kan udah berapa? Betul, betul. Dan untuk niat kesananya dia udah Akses ya. betul akses lagi. dan- Jadi itu yang Betul. terjadi. Jadi pola makan itu memang saling berkaitan. Saya sangat setuju kalau memang kita bersama ya, seperti dulu KKN, inget nggak? Ya. Saya ikut ke Kaltara tuh. Ya. Sampai ke Kaltara tuh Betul. saya puas banget karena semua mahasiswa berkumpul bersama dan kita dari semua keroyokan gitu ya. Betul, Jadi kita betul. melihat kebutuhan dari Ya, di ya. Kaltara tuh apa. Nah, sedangkan di Labuan Bajo itu lebih bagus ya, mereka tuh lebih kompak. Karena kita juga minta izinnya ke pastor. Oh. Karena kita memang sudah ke Ya, ya. camat, tapi Ya, ya. misalnya pada waktu kita Lebih ini ke tokoh agama ya. betul kita Ya. agama, dan memang kelihatan kuat mereka juga sangat pengaruhnya. dekat Ya, ya, ya. dengan guru-gurunya, Betul. orang tua, kader tuh Betul. kompak gitu. Jadi Betul, kita betul. juga enak dalam memberikan edukasi dan Ya, sebagainya. ya, ya. Seperti itu. Jadi Ya. memang berbeda-beda. Kalau di Jakarta tergantung hadiahnya apa gitu kan ya. Ya inilah. Memang Pengmas itu unik ya. Unik. Jadi di satu sisi kita menyadarkan awal dulu nih sebelum kita mulai aja itu udah Pengmas sendiri gitu kan. Betul, betul. Ya. Kita datang dengan bergaya seperti apa itu udah Pengmas sendiri gitu ya. Tapi Di sana mungkin tuh. kalau saya bisa, pengalaman saya dengan hibah
dari UI yang kita juga tahu ya sederhana sekali ya, tapi jadi kita harus memang pinter-pinter mengelola dengan misalnya networking gitu ya. Kita kalau nggak gitu nggak mungkin saya sampai Pulau Seribu dengan 15 juta bawa mahasiswa dan sebagainya. Pakai Videotron lagi. Benar, luar biasa itu. Kemudian Labuan Bajo kita tahu tiketnya aja sudah berapa. Betul. Nah itu kita keroyokan rame-rame, ada mungkin 5 hibah kita perjuangkan dan dibantu oleh dokter lokal juga itu. Jadi ya alhamdulillah sukses lah. Cuma memang kita mengharapkan kan mitranya itu meneruskan ya. Memang kita kan nggak bisa kontrol. Itu. Betul. Jadi betul. Jadi kalau bisa memang adalah untuk kembali gitu ya, untuk melihat mengevaluasi keberhasilan kita itu saya kira juga bagus ya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Bu Dr. Angki ya. Jadi memang program Monef dari Pengmas ini kan harusnya jangan desk review ya, tapi outcome gitu ya. Nah outcome itu ya berarti kita harus ada monitor ke sana gitu kan ya, karena kalau kita hanya desk review kemudian selesai sampai situ ya, betul. Ya itu tadi yang saya bilang itu sustainability-nya jauh gitu ya. Yang kedua saya setuju baik di Baduy tadi maupun di Labuan Bajo dan di NTT ya, saya kira memang pelibatan mitra ya, mitra pelaksana yang notabene bisa dari industri ya, bisa dari juga kementerian atau lembaga atau dinas yang ada di sana gitu ya, atau bahkan tadi ada koneksi dari dokter gigi yang betul. Alumni yang kemudian mereka mengkoordinir gitu ya gitu. Saya kira agak lebih mudah lah ya kalau dari kedokteran dan dokter gigi ini, karena ada ikatan yang kuat gitu ya terkait dengan apa namanya proses pendidikan selama kita di kampus gitu ya di sana. Nah itu satu keuntungan saya kira ya. Jadi memang jejaring ini yang memang harus kita perkuat ya, saya rasa begitu ya di sana. Oke. Nah terakhir mungkin terkait dengan PAUD ya Bu. PAUD ini kan sebenarnya bukan masanya anak-anak ini belajar sebenarnya ya PAUD itu, tapi awalan bagaimana mereka diperkenalkan sebenarnya sebelum masuk ke dunia pendidikan yang resmi ya, karena PAUD ini kan sebenarnya nggak resmi lah bahasanya gitu ya, dia hanya untuk usia dini bahasanya gitu ya. Nah kalau di Jakarta Jabodetabek nih Bu Dokter Dian ya, ini yang lucu tuh ibunya seperti menitipkan ke gurunya ini. Nah seperti daycare gitu. Nah ini yang Ibu Angki lihat di sana nih seperti apa nih PAUD-nya nih? Ibunya. Jadi memang kita sasar mereka untuk datang, ibunya juga, terutama untuk ibunya untuk mendengarkan tentang bagaimana mengedukasi mulai dari gizi yang sederhana, menyikat gigi yang untuk bayi gimana, dan itu seperti itu kita. Jadi makanya tadi saya katakan paralel antara kan beda ya, antara kader, guru, kemudian orang tua juga orang tua dari umur berapa itu kita bagi biasanya. Dan itu orang tuanya ikut latihan sikat gigi yang baik dan benar ya? Iya, kita harus kita demonstrasi dan mereka harus melakukan ya. Jadi kita sambil lihat gitu. Yang di Labuan Bajo pernah juga kita mau sikat gigi nggak ada air. Itu cari sampai kemana-mana nggak ada, tapi begitu kita kontak pasturnya ada. Langsung ada tuh air. Itulah hebatnya ya. Makanya saya bilang ya kita harus mengenali dulu memang betul sebelum kita ke daerahnya ya. Kita harus kontak-kontak bagaimana melihat. Seperti di Baduy pasti kan tantangannya juga ada ya. Sama juga di Labuan Bajo juga siapa yang harus kita dekati, mitranya siapa seperti memang itulah keanekaragaman kita ya selaku wilayah kepulauan gitu ya, dan kemudian juga keramahan lokal. Nah ini yang nggak mungkin kita tabrak ya, karena kita Pengmas bukan riset gitu. Kita tapi langsung kita bisa hubungan melakukan, karena sambil melakukan kita ambil salivanya, ambil data gitu, stunting gitu bisa gitu. Jadi memang bisa, maksudnya kombinasi yang bagus juga. Kemudian kita juga langsung ke pendidikan kan, masuk ke pendidikan juga untuk yang
apa ya, aktual ya, Yeah, aktual yeah. di lapangan tuh Yeah, seperti apa kita yeah, bisa yeah, mengajarkan ke yeah. mahasiswa secara langsung. Ya. Oke, baik. Jadi memang empowering gender ini masih panjang ya perjalanannya ya. Kalau gizi yang saya kira itu merembetnya kemana-mana itu dok ya, pasti kan. Nggak ada bisa gizi cuman stunting doang, enggak. Saya kira ya ini kemana-mana tadi kaitan dengan karies nggak tumbuh-tumbuh dia gitu ya, karena imun ya, bener ya Iya, dokter Anggi ya, makanya itu ya macam-macam. Jadi itu kan di sana tuh. tadi yang karies early childhood kariesnya Betul. itu juga lumayan parah kalau di NTT. Tapi kalau di Pulau Seribu malah justru karena sehat, gizinya bagus Malah ya. gigi bungsunya nggak ini ya, nggak copot-copot. nggak cepet-copot. Ya ya Jadi, ya. ini Tapi itu memang spesifik kepulauan nggak itu? kelihatannya Dok? begitu karena yang datang berobat itu rata-rata seperti itu. Oh. Jadi kita banyak mencabut gigi yang persisten. Gitu. Oh. Jadi Itu berarti memang dipaksa harus dicabut ya berarti kalau itu. ya bukan dipaksa, kita lihat dulu kasusnya ya. Kita lihat kok kasusnya memang perlu dicabut, bisa Iya, ya. artinya Kadang-kadang kalau udah goyang gitu betul, ya. betul ya. Kalau itu Tapi kalau kemarin yang masih kuat dan masih utuh gitu ya gigi anteriornya itu kan perlu ronsen ya. Ya, Kita nggak ya. tahu akarnya terresorpsi atau tidak. Ya, ya, ya. Kalau sembarangan nyabut nah nanti inilah giginya uniknya gigi ya. Jadi kita usulkan untuk ronsen juga kayaknya kita yakin nih nggak bakal jalan nih. Iya, iya. gitu. Ya mungkin itulah nanti kita usulkan ke pimpinan ya. Artinya dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Betul, ya. betul. Bahwa tadi kemungkinan wilayah-wilayah yang itu masih memegang teguh adat ya, suku Baduy gitu ya. Itu ada Baduy luar, ada Baduy dalam Ya, ya. Nah, ya. ini saya kira bagaimana ini kita bisa meminimalisasi barrier ya. Bukan toh nanti mereka nggak bisa juga menerima iptek katakan gitu ya, tapi saya kira kan iptek akan berdampak juga gitu ya, seperti dulu kita opang itu tidak menerima ojol, akhirnya opang sekarang jadi ojol gitu ya, ojek online maksudnya, ojek pangkalan jadi ojek online kan gitu ya. Saya kira itu tidak bisa dibendung ya gitu. Nah jadi saya kira memang keramahan lokal juga itu perlu kita angkat juga, dan saya kira temuan teman-teman dari FKG ini saya kira menarik itu ya. Ada pengaruh juga, ujungnya kan gizi nih ya, asupan ikan yang protein hewani yang cukup bagus ya, ikannya segar karena memang langsung dari laut gitu ya, akhirnya tanpa disadari itu yang terjadi gitu ya, dan itu lebih dari 80% atau semua bahkan itu. Saya nggak tahu persennya ya, tapi umumnya rata-rata anak-anak yang waktu datang berobat tuh seperti itu. Jadi kita memang kita tidak mengevaluasi karena kita baru pertama ini juga temuan seperti itu. Jadi yang kita baru dapat data stunting saja, dan kemudian kita ke lapangan dan kita lihat ternyata kondisinya seperti itu. Gitu. NTT-nya ini di kotanya atau di mana Bu Labuan Angki waktu itu? Bajo, tapi di desa. Jadi dari Labuan Jadi Bajo memang sekitar benar-benar 8 jam. hampir ini juga ya, pesisir juga ya, masih tapi agak jauh ya kali agak ya. jauh, malah agak menuju jauh ya. ke atas, udah ke arah ke gunung. Karanggunung ya. Tapi di Bukit sana ya, perbukitan ya. kadesnya hebat, dia malah bikin sorghum. Oh. dia ini sorghum, malah kita kan biasanya kita juga misalnya untuk makan siang Produksi kita, ya, dia malam produksi gitu, itu kita ya. biasanya kita minta kita kasih uang Iya, untuk iya, makan iya, dia kita. makan, Nah iya, itu iya, dia nasinya tuh sorghum, dia kasih tahu ini loh, ini dicampur gitu. Oh, Jadi, makanya masih ada ya, itulah kadang-kadang masalah dengan air bersih ya. betul. Memang NTT itu luar Iya, biasa iya, itu kering kendalanya ya. mungkin ya. Tapi ya saya kagum juga. Jadi memang mereka sudah udah ada mandirinya ya seperti itu. Ya, betul. Jadi satu hal yang mungkin ini sebetulnya di luar kedokteran gigi ya. Sebelumnya tuh saya juga pernah pengabdian masyarakat di Labuan Bajo. Pada waktu itu masih, saya lihat sampah tuh ngeri sekali, mengerikan sekali. Karena kalau kita lihat di pantainya itu botol-botol itu aqua tuh, ya ampun. Kita masuk itu, saya nggak apa. Nah kita kerjasama dengan apa sih namanya, lupa saya, yang untuk
Iya, pokoknya itu jarak berapa, nggak sampai 1 kilo itu kita dapat berapa ton. Wow. Dengan anak-anak itu kita kasih Google. Plastik itu? Plastik. Jadi kita suruh mereka mengambil sampah situ, tapi setelah kita tinggal diikuti. Oh. Dan sekarang kalau ke sana bersih. Bersih. Jadi itu rupanya itu buangan dari kapal-kapal pinisi. Wow. Jadi mereka buang sampahnya ke situ. Jadi itu di pantainya kotor sekali. Nah, sekarang udah cantik. Jadi saya juga melihat ada suatu perubahan yang luar biasa ya. Kebetulan juga memang pemerintah dari pusat betul, itu juga karena promosinya ada, Labuan Bajo juga sekarang kan lagi bagus lah begitu tapi ya. sebelum gitu. itu pas waktu itu saya ingat sekali pergantian gubernur itu aduh sedih banget, ini apanya nih kenapa seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi itu contoh lah mungkin di luar gigi, tapi saya melihat ada positif sih. Ya itulah, terima kasih Bu Dr. Dian Novita Chandra dan juga Ibu Dr. Sri Angki ya. Jadi memang secara keilmuan kita memang spesifik ya di awalnya, tapi di perjalanannya memang pasti kita dipertemukan tuh dengan bidang lain yang ternyata memang itu sangat terkait ya. Contoh stunting kan ada spesifik, ada sensitif kalau tidak salah ya. Nah itu kan ada di luar gizi gitu yang mempengaruhi stunting ya. Nah itu pengaruh, makanya tadi Bu Sri Angki agak surprise kok. Waduh, ngeri banget ya. Datang ini tempat sampah apa gitu kan. Seperti tempat sampah disediakan alam gitu ya, luar biasa ya gitu. Itu memang tapi alhamdulillah ya ke depan ini memang kesadaran, tapi semuanya harus dimulai dengan mengeksplor ya. Baru nanti masyarakatnya itu dia tahu dia yang dia jual nih alamnya. Sehingga dari situ nanti semua berlomba-lomba menjaga pelestarian alamnya ya. Mungkin gitu. sedikit ini juga pasti Dokter Dian juga tahu sekarang bagaimana jajanan itu ya. Nah itu selain kotoran plastiknya, jajanannya sendiri juga gila, karbohidratnya tinggi banget gitu. Ya jajanan itu juga di Baduy itu, Baduy luar masuk banget ya? Dan mereka minumnya memang itu. Jadi minum, makan. Jadi kalau misalnya kita tanya makan buahnya apa, oh itu aja jus yang saset Nah, itu. di Kepulauan Seribu itu penyakit yang paling tinggi diabetes. Jadi memang masalah jajanan ini ya mesti masuk sih kita juga semuanya. Itu tadi kayak karies itu juga akan pengaruh ke gizinya karena kan dia nggak bisa mengunyah makanan. Kalau lagi karies kan nggak bisa makan. Asupannya pasti turun. Iya. Ya memang ini nggak cukup sejam ya. Saya juga surprise nih. Waduh sejam ya, kayaknya nggak cukup nih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti masih ada yang lain lagi dan insya Allah kalau memang nanti ada ya pemirsa yang penasaran gitu ya bisa langsung saja ke kontak ke panitia maupun ke DRPM untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Bu Dr. Dian dan juga Ibu Dr. Gigi Sri Angki ya. Luar biasa ini pejuang-pejuang pengmas wanita kita ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan juga ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau saya bilang orang-orang penggerak pengmas ini itu nggak nyari duit lah, tapi nyari amal gitu. Karena kalau nyari duit ya riset aja gitu kan. Kalau ini kan kita malah kayaknya keluar dari kantong juga gitu ya. Oke baik, terima kasih atas waktunya, kesediaannya Ibu Dr. Gigi Sri Angki dan juga Ibu Dr. Dian Novita Chandra dan juga pada panitia. Terima kasih. Saya Dr. Budi Hartono selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat ya dan juga bisa terus sustain gitu ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.